Just nakama, selamat datang di Love Tale Anime One Piece Chapter 1188 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya untuk memfull review dan menganalisis semua One Piece Chapter 1188. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundur video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya guys. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece Chapter 1188 mendapatkan judul Bohu. Yap, saat spoilernya keluar, bocoran judul chapternya adalah Void. Namun saat chapter resminya rilis, judulnya menjadi Bohu. Semua ini karena permainan kata dari Oda yang benar-benar sangat gila. Judul chapter 1188 dalam kanjinya ditulis Kyomu yang memiliki arti Void. Namun Oda menuliskan Furigana Bofu di atas kata Kyomu, sehingga para pembaca dipaksa membaca kata Kyomu dengan kata Bofu. Disinilah sisi membagongkannya. Pelafalan kata Bofu oleh orang Jepang dapat terdengar sebagai Bohu, di mana Bohu adalah kata dari bahasa Ibrani kuno yang tertulis dalam Kitab Kejadian atau Book of Genesis, yang juga memiliki arti Void. One Piece Chapter 1188 diawali dengan catatan pembuka, mengenang hari itu. Di awal chapter, Imu mengingat percakapan pertamanya dengan Joy Boy. Mereka sedang berbicara melalui telepon, meskipun tidak diperlihatkan gambarnya. Oda hanya memperlihatkan latar berwarna hitam, sudah pasti untuk menyembunyikan penampakan dari Joy Boy dan Imu di masa 800 tahun yang lalu. Kemungkinan besar mereka menggunakan Denden Mushi, walaupun siapa yang tahu metode komunikasi apa yang digunakan pada abad kekosongan. Hal ini karena mereka sering mengucapkan moshi mosh. Yap, dalam bahasa Jepang, setara dengan menjawab telepon dengan kata halo. Halo, halo, terdengar? Masuk, ucap Joy Boy. Halo, jawab Imu. Mendengar ada respon, Joy Boy kembali berkata, apa? Siapa kau? Aku adalah Imu. Siapakah engkau? Jawab Imu. Joy Boy pun menjawab, oh, aku Joy Boy. Yap, dalam kilas balik yang diingat Imu ini, kita hanya diperlihatkan bagian bawah wajah Joy Boy, yaitu hidung, mulut, dan juga dagunya. Menariknya, Sandman mengatakan jika halaman pertama ini adalah halaman terpenting dari chapter kali ini. Semua ini terdapat dalam bahasa Jepang kompleks yang digunakan Oda pada percakapan antara Imu dan juga Joy Boy. Baik Joy Boy maupun Imu berbicara seperti anak-anak berusia sekitar 10 tahun, dan tampaknya Imu sedang mengenang pertemuan pertama mereka. Meskipun sama-sama terdengar seperti anak kecil, cara bicara mereka ternyata berbeda. Joy Boy berbicara dengan gaya yang lebih kasar, santai, dan ceplas-ceplos. Sedangkan Imu terdengar lebih sopan, halus, dan seperti anak yang dibesarkan dengan tata krama yang baik. Joy Boy mengucapkan kalimat Oto Sayo yang berarti jawablah atau meresponlah. Dalam bahasa Jepang, ungkapannya ini biasanya terdengar formal dan lebih cocok diucapkan oleh orang dewasa. Namun, Oda menuliskannya sepenuhnya menggunakan huruf hiragana, bukan kanji. Dengan cara ini, pembaca Jepang dapat merasakan bahwa pembicaranya sebenarnya adalah seorang anak kecil yang sedang berusaha berbicara seperti orang dewasa. Hal lain yang mungkin penting adalah fakta bahwa chapter ini dimulai dengan kata respon. Ini bisa saja merupakan referensi yang disengaja terhadap chapter 1108 saat Vegapunk menyampaikan siaran besarnya dengan kalimat respon world. Di masa lampau, Joy Boy pernah memanggil dunia dan secara kebetulan panggilan itu sampai kepada Imu. Ketika Imu bertanya siapa dirinya, Joy Boy sempat ragu dan berhenti sejenak untuk berpikir sebelum akhirnya menjawab, aku Joy Boy. Hal ini mungkin mengisyaratkan bahwa Joy Boy bukanlah nama aslinya, dan karena suatu alasan ia tidak ingin mengungkapkan nama maupun identitas aslinya.
Ada juga detail menarik pada tanda baca. Setelah Imo memperkenalkan dirinya, kalimatnya diakhiri dengan 2 tanda seru. Sedangkan perkenalan Joy Boy diakhiri dengan 3 tanda seru. Hal ini mengindikasikan bahwa Joy Boy berbicara dengan suara yang lebih lantang dan penuh semangat jika dibandingkan dengan Imo. Kembali ke masa sekarang, Imo sadar jika Joy Boy memang sudah mati, tapi keberadaan Luffy membuatnya kembali mengingat sosok Joy Boy. Imo menghampiri Luffy dan bersiap memukulnya dengan tinju yang sudah diselimuti dengan api hitam Omen. Luffy terkejut dan ketika tinju Imo hampir mengenai kepalanya, Luffy memanjangkan lehernya ke arah bawah untuk menghindari pukulan tersebut. Namun api hitam Omen yang menyelimuti tangan Imo berbicara dan mengarahkan tinju itu ke arah bawah. Ketika lengan Imo berbelok dan walhasil tinjunya tepat mengenai kepala Luffy, tangan Imo benar-benar berubah arah secara mendadak, mirip seperti serangan Gear Force Luffy mode Snake Man. Bahkan tangan Imo memanjang hingga membuat Luffy sampai terpental menghantam ke arah tanah. Kekuatan api hitam milik Imo benar-benar mirip seperti kekuatan Nika milik Luffy. Kemampuan imajinasi tak terbatas yang bisa menciptakan apapun. Kekuatan Imo benar-benar antitesa dari kekuatan dari sang dewa matahari Nika. Luffy langsung bangkit dan kini sudah berada lagi di hadapan Imo, tapi wajahnya kosong setelah terkena pukulan Imo yang dilapisi dengan Omen. Luffy bersiap menyerang balik, sedangkan Imo sudah bersiap untuk bertahan. Satu pukulan Luffy berhasil ditahan oleh Imo menggunakan Naginatanya. Luffy melanjutkan dengan tinju bertubi-tubi, tapi Imo memutar-mutar Naginatanya dan berhasil menahan semua serangan tersebut. Luffy terkejut karena dia yakin serangannya tadi harusnya bisa mengenainya. Imo kembali melakukan gerakan tangan anehnya, lalu menembakkan rentetan api Omen ke arah Luffy. Luffy berlari sekencang mungkin dengan gaya khas Gear 5. Api-api Omen itu terus mengejar Luffy, membuat matanya melotot kaget dengan ekspresi khas Gear 5. "Wah, benda itu mengejarku. Itu bom kan?" teriak Luffy. "Gomu Gomu no Jet Gatling." Luffy menghajar api-api Omen itu dengan rentetan pukulan hingga semuanya meledak. "Gomu Gomu no Majin." Luffy kemudian berubah menjadi jin raksasa, wujud Gear 5 yang benar-benar berbeda dari biasanya. Kini Luffy memiliki janggut panjang dan hidung yang besar. Ho 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 ho. Bukan berarti aku tidak memperhatikan pertarungan Loki tahu. Aku tidak akan membiarkan kematiannya menjadi sia-sia, ucap Luffy. Mendengar ocehan Luffy, Loki pun berteriak, mengatakan jika dia masih hidup meskipun pada akhirnya dia batuk darah karena kondisinya memang benar-benar sangat parah. Luffy malah terkejut karena mengetahui ternyata Loki masih hidup. Di sisi lain, Imo yang mengetahui Loki masih hidup langsung menembakkan rentetan bom Omen ke arah Loki. Loki panik, sedangkan Ragnir segera berdiri di depan Loki dan berusaha melindunginya. Namun Loki meminta Ragnir untuk segera menyingkir karena dia tahu betapa mengerikannya serangan yang dilancarkan oleh Imo. Tiba-tiba Jinbe muncul dan menangkis serangan Omen tersebut menggunakan teknik Arabesque Brick Fist. Luffy terlihat sangat senang melihat Jinbe berhasil menyelamatkan Loki. "Luffy, kalau kau memintaku melindungi orang ini, maka akan kulakukan," teriak Jinbe. "Syukurlah, aku mengandalkanmu Jinbe. Dia temanku," balas Luffy. Catatan penerjemah, Luffy menggunakan kata dachi, yaitu bahasa gaul Jepang yang berarti teman dekat, sobat, atau buddy. Istilah ini sangat santai dan akrab. Loki kembali kesal dengan ocehan Luffy. "Siapa yang kau panggil temanmu, bocah ingusan?" Loki mengucapkannya dengan suara pelan karena ia mengalami luka yang sangat parah. Jinbe lalu membalas perkataan Luffy. "Baik, serahkan saja padaku. Fokuslah pada pertarunganmu." Ragnir memandang Jinbe dengan penuh kekaguman. Jelas sangat berterima kasih karena Jinbe telah melindungi Loki. Kru topi jerami yang melihat Luffy sedang bertarung melawan Imo juga ikut berkomentar. "Hah? Luffy?
Dia sedang melawan orang yang tadi itu, ucap Nami. Dia bakal baik-baik saja kan? Sebenarnya siapa sih orang itu? Tambah Usopp. Sementara itu Brook juga melihat ke arah Imu. Dia yakin jika kedudukan Imu pasti berada di atas para kesatria dewa itu. Tapi setahu Brook, hanya 5 tetua yang berada di atas mereka. Mendengar hal itu, Usopp menyimpulkan jika Imu adalah pemimpin dari para kesatria dewa tersebut. Padahal sosok Imu yang di rage bait oleh Usopp adalah sang raja dunia itu sendiri. Brook termenung sejenak, memikirkan pemerintah dunia yang selalu diselimuti misteri di depan bongkahan es yang membekukan Kunko. Franky memberitahu Brook bahwa kini mereka bisa mencoba mengeluarkan Kunko. Namun Brook justru terlihat kebingungan. Baginya sosok yang berada di balik es itu bukanlah Kunko, melainkan Putri Shuri yang pernah dia lindungi sejak kecil. Brook tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan seseorang yang membeku seperti itu. Usopp kemudian mengingat bahwa Luffy dan Robin juga pernah membeku di masa lalu. Mendengar hal itu, Brook semakin terkejut karena baru mengetahui kejadian tersebut. Percakapan mereka ternyata tidak luput dari perhatian Imu. Saat melihat Brook memanggil Gunko dengan nama Putri Shuri, Imu mulai menyadari bahwa pria berambut afro itu kemungkinan mengenal masa lalu Kunko. Namun sebelum Imu sempat memikirkan hal tersebut lebih jauh, Luffy kembali menyerang. Dengan tubuh raksasa Gear 5 Majin, Luffy melancarkan serangan baru yang dilapisi armamen haki dan juga haki raja. Serangan itu dinamai Sukiari Bullet, sebuah istilah yang dalam bahasa Jepang berarti menyerang ketika lawan sedang lengah. Luffy memanfaatkan momen ketika perhatian Imu sempat teralihkan. Sayangnya hasilnya jauh dari harapan. Imu hanya mengangkat satu tangan dan menghentikan pukulan raksasa Luffy dengan sangat mudah. Seolah serangan yang mampu menghancurkan musuh-musuh terkuat sebelumnya tidak berarti apapun baginya. Imu bahkan mengingatkan Luffy untuk melihat apa yang terjadi pada Loki, seakan ingin menunjukkan bahwa kekuatan mereka berada pada level yang benar-benar berbeda. Tak lama kemudian Imu kembali menggunakan teknik stigma. Pedang api hitam kembali melesat ke arah Luffy. Beruntung Luffy berhasil menghindari serangan tersebut tepat pada waktunya. Namun Imu terus menekan tanpa memberi kesempatan bernafas. Rentetan omen kembali memenuhi langit dan mengejar Luffy kemanapun dia bergerak. Luffy kembali berlari dengan gaya lucu khas Gear 5 sambil menghindari setiap ledakan yang datang bertubi-tubi. Lalu inilah momen paling mengerikan di chapter ini. Imu memutar senjata berbentuk glaive miliknya hingga berubah kembali menjadi api hitam. Dari lingkaran api yang melayang di belakang tubuhnya, Imu kemudian menarik keluar sebuah pedang baru yang sepenuhnya diselimuti api hitam. Pedang itu bernama Blade of Nothingness atau Bohu, pedang kehampaan. Sejak pedang itu muncul, lingkungan di sekitarnya langsung berubah drastis. Pepohonan mulai membusuk, daun-daun berguguran. Seluruh kehidupan di sekitar perlahan menghilang, seolah pedang tersebut menyerap semua energi kehidupan yang berada di dekatnya. Melihat perubahan itu, bahkan Luffy ikut terkejut. Hutan Elbaf yang sebelumnya dipenuhi kehidupan kini mulai layu hanya karena keberadaan pedang tersebut. Namun bagi Imu, pemandangan ini justru terasa indah. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Dunia itu maju ke depan. Dalam satu gerakan cepat, Nihil Sword langsung menusuk tubuh Luffy. Serangan itu mengenai Gear 5 secara telak. Luffy berteriak kesakitan saat tubuhnya tertusuk pedang yang membawa kehampaan tersebut. Setelah berhasil melukai lawannya, Imu akhirnya mengungkapkan isi pikirannya. Dia mengakui bahwa sejak awal dirinya sebenarnya tahu Luffy bukanlah Joy Boy. Namun alasan itu tidak mengubah apapun. Menurut Imu, satu hal yang sangat jelas adalah Joy Boy tidak akan pernah selemah ini. Kalimat singkat itu menjadi penutup chapter, sekaligus menunjukkan betapa besarnya rasa hormat sekaligus kebencian Imu terhadap sosok Joy Boy yang asli.
Bahkan setelah 800 tahun berlalu, Joy Boy masih menjadi standar kekuatan yang digunakan Imu untuk mengukur setiap lawannya. Luffy benar-benar dihancurkan oleh Imu. Wujud Gear 5-nya benar-benar dinektif oleh Imu. Luffy hanya bisa berlari, menghindari serangan Omen milik Imu, dan sekalinya menyerang tinju yang bahkan sudah dilapisi dengan armamen haki dan juga Conqueror haki berhasil dimentahkan oleh Imu hanya dengan satu kepalan tangan saja. Lalu ketika Imu mengeluarkan salah satu tekniknya, Luffy dalam wujud Gear 5 bahkan tak bisa membaca gerakan cepat milik Imu dan berakhir tertusuk oleh pedang Void milik Imu. Sudah terlihat sangat jelas jika perbedaan kekuatan Luffy dan Imu benar-benar sangat jauh. Bahkan Imu mengatakan jika Luffy benar-benar sangat lemah. Luffy saat ini berada dalam kondisi kritis. Pasalnya, pedang Void milik Imu memiliki kemampuan untuk menyerap segala bentuk energi kehidupan. Momen ini pernah terjadi pada Luffy, tepatnya ketika dia dihantam oleh Kaido di saat mode Gear Force-nya berada dalam batas akhir kemampuannya. Luffy mati, tapi tiba-tiba dia malah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Apakah kali ini akan terjadi hal yang sama? Karena saat ini Luffy belum berada dalam puncak kekuatan dari Nika. Bahkan hal ini dikonfirmasi langsung oleh Oda di dalam sebuah wawancara. Banyak petunjuk yang mengarah ke sana. Wujud Nika Luffy sebagai Dewa Matahari belum memiliki sebuah lingkaran Hagoromo yang sama seperti wujud Iblis Imu dan juga wujud Dewa Hujan Zaza. Apakah kalian sadar jika ada satu nama yang belum digunakan oleh Imu untuk memanggil Luffy? Apa itu? Nika. Imu sudah memanggilnya dengan nama Luffy si topi jerami dan juga Joy Boy, tapi dia belum memanggilnya dengan nama Nika. Berbeda dengan saat melawan Loki, dia menyebutnya Loki, Nidhogg, bahkan dia juga menyebut nama Ragnir. Kenapa Imu tidak menyebut nama Nika? Karena wujud perubahan Luffy memang belum mencapai level tersebut. Wujud sempurna Nika inilah yang bisa bertarung seimbang dengan Imu, dan inilah waktu yang tepat Gear 6 Luffy harus bangkit. Chapter pun berakhir dengan satu pesan yang membuat para nakama Opler semakin tidak sabar menantikan kelanjutannya. Raja dunia, kuat, dan agung. Pada akhir One Piece chapter 1188, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.